Kita lihat IHSG kan hingga saat ini masih pada posisi terkoreksi yang sangat dalam. Bagaimana analisis Anda melihat memang sentimen yang ada juga cukup beragam begitu? Ya, kalau kita perhatikan memang utamanya kekhawatiran pasar ini disebabkan oleh adanya perang dari Israel dan Iran. Serangan ini menyebabkan investor khawatir akan bahwa eskalasi dari permasalahan ini akan semakin besar dan ini akan berdampak pada proksi-proksinya dan juga ini akan turut membawa mungkin hubungan dagang seperti yang ada di China, kemudian kalau dari Israel dukungan dari Amerika. Apabila semakin membesar, dukungan-dukungan ini dapat semakin membesar dan tentunya ini akan dapat menyebabkan meluasnya serangan. Sehingga kekhawatiran inilah yang menyebabkan tekanan khususnya untuk pasar keuangan Indonesia seperti dalam IHSG seperti itu. Oke, baik. Kalau kita lihat secara general sebenarnya IHSG kalau dilihat dari sentimen dalam negeri di mana ekonomi sudah mulai pulih begitu kan tahun ini sempat diprediksi bahwa akan mencapai level di atas 7.400 begitu ya. Namun karena memang ada sentimen dari luar negeri yang memang cukup memukul IHSG sangat parah, apakah ini mematahkan optimisme bahwa IHSG akan perform di tahun ini? Ya, kalau kita perhatikan untuk long term terutama kita lihat tahunan dan kinerja IHSG sendiri selama 2024, saya rasa ini masih cukup on track, terutama kalau kita perhatikan dari perang Israel dan Iran ini sendiri saat ini masih cenderung tidak akan semakin meluas karena kita perhatikan bahwa dari pernyataan-pernyataan baik dari Israel maupun dari Iran, mereka menyatakan bahwa apabila serangan ini semakin digencarkan, mereka belum cukup siap untuk saat ini karena kita perhatikan ini akan dapat berpengaruh cukup signifikan untuk harga komoditas sendiri, terutama untuk harga oil yang kita tahu bahwa Timur Tengah merupakan pengekspor penting oil dunia, salah satu terbesarnya. Sehingga tentu dengan semakin membesarnya, meluasnya serangan ini akan dapat berpengaruh signifikan, terutama kita lihat bahwa peran penting dari perang antara Israel dan Iran ini terletak pada Selat Hormuz, sehingga ketika semakin meluasnya perang ini akan dapat mengganggu sistem pelayaran, sistem pengiriman dari komoditas, sehingga ini akan menyebabkan kenaikan harga komoditas yang cukup signifikan, sehingga saya rasa untuk meluasnya perang ini masih akan cukup berat sehingga sentimen positif terkait dengan pemangkasan suku bunga ke depan ini masih akan menjadi kabar baik untuk sepanjang 2024 ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Tapi mungkin boleh disebutkan prediksi Anda terkait dengan level support terdekat baik untuk IHSG dan juga rupiah begitu. Seperti apa analisis Anda terkait dengan hal ini dan juga level-level yang harus diwaspadai? Ya, kalau kita perhatikan mungkin pergerakan akan masih tetap berada di level batas bawah di 7.000 dan batas atas di sekitar 7.300 yang cukup tinggi, hampir 7.400. Nah, kalau kita perhatikan level ini masih cukup sideways untuk beberapa waktu terakhir, meskipun kalau kita perhatikan secara pergerakannya itu cukup konsisten, berada di 7.100 hingga 7.300, kemudian kembali mengalami kenaikan 7.200, 7.300. Nah, inilah yang menjadikan pergerakan untuk beberapa waktu ke depan masih akan cukup berada di level tersebut seperti itu. Oke, baik. Analisis Anda terkait dengan kinerja emiten-emiten big caps begitu. Kalau kita lihat salah satunya adalah yang patut untuk diperhatikan terkait dengan perbankan yang pada saat ini begitu setelah sesi 1 perdagangan berada di level minus 2,87% begitu. Ini kan 4 bank terbesar juga berada di zona koreksi yang juga sangat dalam begitu. Bagaimana analisis Anda terkait dengan bank-bank big caps ini? Ya, tentu kalau kita perhatikan di tengah gejolak perang dunia ini yang saat ini terjadi, tentunya ini tidak akan berdampak cukup signifikan, khususnya untuk jangka pendek untuk saat ini, untuk sektor perbankan big caps yang kita tahu bahwa perbankan big caps mayoritas menyalurkan kredit untuk masyarakat Indonesia yang saat ini secara konsumsi itu masih cukup tinggi, yang kita lihat bahwa untuk saat ini masih terdapat potensi penguatan. Kita tahu bahwa kondisi rupiah saat ini mengalami tekanan, sehingga dalam tekanan ini masih ada potensi bahwa Bank Indonesia kembali untuk menaikkan suku bunganya. Artinya ini akan menjadi kesempatan juga untuk
sektor perbankan mendapatkan gap yang lebih luas untuk net interest margin-nya, yang artinya ini akan meningkatkan dari segi laba bersih dari sektor perbankan. Sehingga ketika nantinya sektor perbankan memang mendapatkan ini akan mendapatkan laba bersih yang semakin tebal yang kita lihat pada tahun 2023 ini yang lalu. Kinerja dari perbankan hampir mayoritas umumnya yang big cap, yang memiliki rasio CASA cukup baik. Mereka membukukan laba bersih tertinggi sepanjang masanya. Oke, tapi kalau kita bicara